nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa nuri kulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadakura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wa naf'a wal intifa wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigho awajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum, khususan sahibul fadilah al-ustadzul jalil Syekh Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Radiyallahu ankum ila an qala radiyallahu an at-targhibu fima yuqalu fi adbaris sujud. Qala Saubanu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfarallaha salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dal jalali wal ikram. Wa an Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasina wa hamadallah boleh, wa hamidallah boleh, salasan wa salasin wa kabbarallah salasan wa salasin wa qala tamamal mi'ah
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gufirat lahu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Akhraja Muslimun ila akhiri. Hadirin wal hadirat, bil khusus santriyin wa santriyat rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini akan menjelaskan tentang motivasi atau penyemangat, dorongan di dalam melaksanakan satu amalan yang dibaca setelah sholat, atau yang sering kita sebut wiridan. Karena zikir setelah sholat bagian daripada wirid. Tapi bukan berarti wirid itu hanya zikir, bukan. Ya. Dan wirid ini penting. Man taraka wirdan bahwa kirdun. Barang siapa yang meninggalkan wirid, maka dia adalah kera, onyet, ya. Bukan manusia yang meninggalkan wirid. Wirid itu sesuatu yang sudah tersusun dan istiqomah. Setiap pagi kita duha terus, nah itu wirid. Setiap pagi kita sedekah istiqomah, nah itu wirid. Baca Al-Quran continue terus, itu wirid. Ya, makna wirid itu adalah luas. Ya, ibadah yang sudah tersusun dan dibiasa. Dan itu memang keharusannya begitu, harus istiqomah. Nah, zikir setelah sholat atau bacaan-bacaan setelah sholat pun adalah wirid. Dan ini diperintah. Sepakat para ulama menghukumi sunnah. Makanya di dalam kitab-kitab fikih itu dimasukkan kepada bab sunnah minas sholat, yaitu sunnah dari bagian sholat. Ada yang disebut as-sunanu qabla sholat, yaitu sunnah sebelum sholat. Ini harus dilakukan sebelum sholat. Ada sunnah ingda sholat atau fi asna'is sholat. Itu sunnah yang dilakukan ketika atau sedang sholat atau di tengah-tengah sholat. Dan ada yang dimasukkan kepada as-sunanu ba'da intihai minas sholat.
as-sunanu ba'dal intihai minas shalah, yaitu sunnah-sunnah setelah selesai dari sholat. Nah, zikir atau bab yang akan kita bahas pagi hari ini termasuk golongan as-sunanu ba'dal intihai minas shalah, itu sunnah setelah selesai daripada sholat. Para ulama sepakat menghukumi zikir bacaan ba'dal intihai minas shalah ini adalah sunnah. Sehingga dijelaskan ittafaqal ulama alastihbabi dzikri ba'da sholati. Ittafaqo telah sepakat. Jadi kalau telah sepakat tidak ada perselisihan, tidak ada khilaf, perbedaan pendapat, karena sepakat. Siapa yang sepakat? Al ulama, yaitu para ulama. Awas, bukan tukang peyem yang sepakat di sini. Para ulama. Terhadap apa sepakatnya para ulama? Alastihbabi dzikri ba'das shalah. Terhadap sunnahnya, dianjurkannya zikir setelah sholat. Jadi ini nggak ada keraguan lagi, ini adalah min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya di dalam kitab ini musonib sengaja menghususkan satu bahasan yang mendorong, memotivasi kepada kita untuk mengamalkan zikir setelah sholat, sebagaimana ucapan beliau, yakni sahibul fadilah Al-Ustadul Jalil Syekh As-Sayyid Alwi bin Sayyid Abbas Al-Maliki, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan keberkahannya. Ucapan beliau at-targhibu, bahwasanya ini adalah satu motivasi, satu dorongan, satu penyemangat, fima di dalam perkara atau mengamalkan perkara yuqalu yang dibaca, fi adbari sujudi ketika atau di dalam selesai daripada sholat. Jadi yang dimaksud sujud di sini adalah sholat, karena sujud adalah bagian daripada sholat. Jadi termasuk majaz min itlaqil juj wa bi iradatil kul. Jadi yang dikatakan hanya sebagian sujudnya saja, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan, yaitu sholat. Qala, berkata siapa Saubanu, Sayyidina Sauban, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkahannya.
Jadi kalau kita mau telusuri, Sauban ini menerima daripada Abi Asma. Abi Asma menerima dari Abdullah. Ya. Abdullah dari Saddad bin Abdullah. Saddad bin Abdullah menerima dari Abi Amarin. Ya. Abi Amar menerima dari Auza. Auza menerima daripada Walid, orang tuanya. Dan orang tuanya menerima daripada Daud bin Rashid. Nah, baru ya dari situ baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari apa? Sauban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terbukti, kata Sayyidina Sauban, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan soropa, apabila telah selesai, min solatihi, dari solatnya, salama minha, artinya telah mengucapkan salam. Assalamualaikum, tetap pandangan ke arah kiblat, jangan dulu dirubah ya wajahnya, bukan dada. Kalau dada bisa batal sholatnya. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini baru dilirikan ke sebelah kanan ketika membaca warahmatullah. Pakai wabarakatuh makruh. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian yang kedua itu sunnah, jangan ditinggalkan, jangan diremehkan apalagi. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, selesai daripada salam, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam terbukti istighfaro, maka beliau memohon ampunan Allah kepada Allah salasan 3 kali. Artinya beristighfar. Tolabal magfirata minhu. Istighfar itu memohon ampunan dari Allah. Wa aqalluhu, dan minimalnya, paling sedikitnya membaca istighfar, astagfirullah, yaitu astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, itu adalah minimalnya. Artinya apa? Saya memohon ampunan kepada Allah. Banyak jenis istighfar itu. Ya. Ada Allahumma gfirli, ada Rabbighfirli, itu istighfar sebetulnya. Ya. Nah, nanti siapa yang paling layak membaca astagfirullah, siapa yang paling layak membaca Rabbighfirli, itu ada ya penjelasannya. Wal akmalu, dan bahwasanya paling sempurnanya beristighfar ziyadah, itu menambah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu sempurna. Ya. Jadi baca itu.
Ya, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita bacanya setelah doa ya. Baca istighfar. Artinya tetap setelah sholat kita lakukan. Nah, istighfar ini kalau kita setelah selesai istighfar, wa masa wajahu biyadihil yumna, usap wajah dengan tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri kalau ngusap wajah, itu memadamkan cahaya tangan kiri ini. Ya, dan itu kurang bagus karena wajah ini mulia. Tangan kiri ini untuk hal-hal yang menjijikkan biasanya. Hal-hal yang tidak mulia. Makanya kalau ngusap wajah itu dengan tangan kanan. Nah, tangan kiri ini untuk hal-hal yang tidak mulia. Usap. Ya. Kemudian istighfar memohon ampunan kepada Allah ini banyak keutamaannya. Ya, di antaranya kalau kita melihat daripada asar perkataan Sayyidina Syekh Hasan Basri radhiyallahu ta'ala anhu, dijelaskan dalam asar anna rajulan syakka ilaihi, sesungguhnya ada seorang laki-laki sharing, apa syakka ini, mengeluh ya, atau mengeluh atau mengadu ilaihi kepada Syekh Hasan Basri, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan keberkahannya. Kita sudah bahas biografi beliau, itu luar biasa. Ada seorang laki-laki mengadu kepada beliau al-jadba, tentang musim paceklik. Ya, tentang musim paceklik. Maka faqala istagfirillah, Syekh Hasan Basri beliau mengatakan kepada laki-laki tersebut, istagfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Perhatikan kalimat-kalimatnya ya, mintalah ampun atau beristighfarlah kepada Allah. Mintalah ampun kepada Allah. Artinya apa? Yang menimbulkan, yang disebut dengan paceklik itu akibat. Ya, dari akibat itu ada sebabnya. Nah, sebabnya itu harus diobati. Kalau sebabnya nggak diobati, nggak akan sembuh. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, likulli da'in dawaun, wa dawa'udz-dzunub istighfar. Setiap perkara ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Salah kalau orang bilang AIDS atau HIV nggak ada obatnya, salah. Paling belum ditemukan obatnya. Ada obatnya semuanya, penyakit itu. Wa dawa'udz-dzunub, dan obatnya dosa al-istighfaru, adalah istighfar. Nah, semua kerusakan, artinya penyakit, bisa disebut penyakit bumi, doharol pasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Mas,
munculnya kerusakan, bisa disebut dengan penyakit kerusakan itu. Ya, itu diakibatkan di lautan dan di daratan. Ini sekarang banyak musibah. Ya, kalau kita telaah dari mulai gempa Sulawesi kemarin, ya, gunung meletus, banjir di Kalimantan ini banjir hebat-hebatan. Terus bertubi-tubi pesawat jatuh. Nah, ini adalah kerusakan ini. Jangan sampai kita mengatakan, "Oh, ini alam, faktor alam." Ya, Al-Qur'an yang menjawab ini adalah diakibatkan oleh dosa. Dan dosa itu adalah Nah, harus ditelusuri apa dosa apa yang telah dilakukan oleh warga negara setempat sehingga muncullah musibah, kerusakan, penyakit. Apa penyebabnya? Harusnya didiagnosa dulu, diteliti ini apa penyakitnya. Makanya Syekh Hasan Basri ini luar biasa. Oh, ini karena dosa. Makanya obatnya tidak ada lain dan bukan al-istighfar. Ya, al-istighfar. Makanya kalau antum punya masalah apapun, awas. Kita sudah tahu bahwa penyebabnya apa? Dosa. Ngaji susah, itu biasanya dosa penyebabnya. Kefakiran melanda, itu biasanya dosa. Jangan pernah nyalahkan orang lain, tapi salahkan diri. Oh, ini akibatnya dosa. Dari dosa. Makanya istighfirillah. Mohonlah ampun kepada Allah. Perbanyak istighfar. Kemudian wasyaka ilaihi akharu. Ada lagi orang yang datang kepada Syekh Hasan Basri mengadu lagi. Yang datang kedua ini mengadunya bukan lagi masalah paceklik, beda permasalahannya karena masalah orang itu beda-beda, tapi yang intinya punya masalah semuanya. Intinya semuanya diuji sama Allah. Kan ada orang yang segala dimudahkan, harta banyak, mudah datangnya harta, keluarga baik, tetangga baik, cuman masalahnya susah jodoh. Jodoh gampang, masalahnya penyakit yang datang kepada dirinya. Penyakitnya nggak datang, badannya sehat. Sok enggak jangan nggak ganggu karena nggak masuk. Kalau ngantuk kudu nggak ganggu. Ya. Kalau merasa ngantuk wudu atau berdiri. Ngeganggu ngaji, keganggu. Yang lain juga keganggu. Jadi penyebabnya apa? Dosa semuanya. Termasuk susah bangun. Dalam kitab ini dijelaskan di bab kemarin. Kalau kita susah bangun malam, itu dosa penyebabnya. Jadi sebanyak-banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Jadi segala kerusakan itu disebabkan dari dosa. Nah, orang yang kedua ini datang kepada Syekh Hasan Basri, ngeluh, mengadu tentang masalahnya al-faqr, itu tentang kefakiran. Maka Syekh Hasan Basri memberikan solusi istighfirillah, mohon ampunlah kepada Allah.
beristighfar. Kenapa? Kefakiran itu tidak akan datang kalau bukan karena dosa. Ini secara umum ya, Galib. Karena ada yang memang orang ini menginginkan fakir. Siapa? Huwa Sayyiduna Muhammadun. Bukan fakir beliau ini, tapi ingin fakir. Makanya doa beliau itu Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Terus wahsurni fi jumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya miskin. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan miskin. Kumpulkan saya bersama orang-orang miskin. Di sini orang miskin punya keutamaan, punya keistimewaan. Nabi SAW tidak bermunajat, ya Allah kumpulkan orang miskin dengan saya, tidak. Tapi Nabi berdoa, ya Allah kumpulkan saya bersama orang miskin. Berarti kemiskinan ini ada keistimewaannya. Cuman kita nggak bahas sekarang karena bukan babnya. Nah, Nabi ini memang dia ini ikhtiar ingin menjadi orang miskin, bukan miskin. Nah, tapi secara galib, kalau kita mau bagi rinci, orang miskin dan orang kaya itu ada yang idtirori, ada yang ikhtiari. Ada memang orang itu kayaknya itu mudah, nggak ada sebab, idtiror saja. Mau tidur, tetap rezekinya lancar. Ada orang yang tiduran saja, nggak usah kerja. Mungkin antum pernah lihat itu pengusaha memang wataknya Allah bikin orang ini kaya dengan mudahnya. Ada yang memang harus usaha keras jadi kaya. Tapi secara galib itu memang begitulah, maka sabat wa 'alaiha maktasabat, secara galib, ya. Nah, menurut umum secara standar kefakiran itu terjadi ada sebab. Apa sebabnya? Yaitu dunub, dosa. Karena kalau orang taat, amal soleh, nurut kepada Allah, itu Allah yang langsung mengatakan dalam Al-Quran, man amila solihan min dakari au unsa wa huwa mu'min falannuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kan itu jelas dalam Al-Quran. Man, barang siapa, amila, yang beramal solihan, baik, amal soleh. Amal soleh ini orang yang taat kepada Allah, orang yang sudah beres hubungannya kepada Allah, beres hubungannya dengan makhluk Allah, nggak ada masalah, taat. Orang soleh ini mindakarin au unsa, dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dia orang mukmin. Orang kafir kan ada yang beramal, ya. Ada yang sedekah nggak orang kafir? Ada. Nah, ini di sini wa huwa mu'min. Orang mukmin yang beramal soleh, mau bersedekah, mau ibadah, sholatnya benar, segala-galanya perintah Allah dilaksanakan, maka janji Allah falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kami, kata Allah, niscaya pasti kami akan memberi kehidupan kepadanya yang bagus. Kalau hidup bagus susah enggak? Kalau hidup bagus payah enggak? Enggak. Dimudahkan. Lihat sejarah-sejarah orang-orang yang soleh. Intinya soleh ini berarti dia orang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang amal soleh itu takwa, orang yang amal soleh itu tawakal. Allah, ya, dijamin hidupnya.
Nah, kenapa ada kefakiran? Dikarenakan ada satu kesalahan, ada satu dosa yang dilakukannya sehingga Allah berikan teguran. Itu diakibatkan supaya apa? Supaya dia kembali lagi ke pintunya Allah, supaya dia kembali lagi kepada rahmatnya Allah, supaya nyadar. Ya, antum tahu minyak galendo, minyak letik. Ya, nah itu minyak letik itu dari perasan, diperes tuh galendo. Kalau minyaknya, kalau perasannya pelan nggak keluar, ditambah ya powernya, kekuatannya supaya keluar yang berharganya itu minyak letiknya. Ya, belum keluar juga, terus semakin kuat. Nah, Allah memberikan kefakiran, paceklik itu perasan supaya keluar intinya. Yang berharganya apa? Nilai kesolehannya, nilai ketakwaannya, nilai ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Makanya solusinya istagfirillah. Mohonlah ampun kepada Allah. Kemudian wasyaka ilaihi akharu. Datang lagi yang lain mengadu kepada beliau. Wasyaka, dan mengadu ilaihi kepada Syekh Hasan Basri. Siapa? Akharu, yang lainnya. Datang orang yang ketiga. Wah, masalah ini banyak. Ada orang suami punya, istri punya, harta punya, anak nggak punya. Ada nggak? Ada kan? Anak punya, istri punya, suami punya, harta yang nggak punya. Macam-macam. Harta punya, tetangga nggak ada yang akur. Macam-macam masalah itu. Ya, semuanya akur, penyakitan hidupnya. Macam-macam. Yang intinya semuanya diuji dan punya masalah. Dan itu akibatnya dosa. Ada kesalahan yang kita lakukan. Ya, awas, jangan menyalahkan orang lain. Jafafa bustanahu, tentang kekeringan pada kebunnya. Jadi kebunnya ini gagal panen terus, kekeringan. Ya, mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kepada Syekh Hasan Basri radhiyallahu taala. Apa kata Syekh Hasan Basri? Istagfirillah. Beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah. Karena itu diakibatkan dosa. Wasyaka ilaihi akharu, dan mengadu lagi kepada beliau orang yang lain. Yang keempat datang lagi, punya masalah berbeda. Adamal walad. Yang keempat ini nggak punya anak, nggak punya.
ba'da kulis salatil mafruḍah. Setelah salat fardu. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? Salasan wassalasin, 33 kali. Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wahamida atau wahamadallah, dan memuji kepada Allah. Yang dimaksud adalah qala alhamdulillah, karena pujian itu banyak, tapi di sini adalah qala alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali? Salasan wasalasin, 33 kali. Wa kabbarallaha, dan bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah. Qala Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Salasan wasalasin, sebanyak 33 kali. Awas, bila jiadah wala nukson. Dijelaskan oleh musannif, bila jiadah wala nukson, tidak ditambah dan tidak dikurang, harus pas 33. Ini adalah ada dosisnya. Ya, ada dosisnya. Itu yang tahu rahasia, yaitu orang-orang yang dibukakan rahasia oleh Allah. Seperti kita baca hasbunallah atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kenapa harus 450 kali? Karena jumlah hurufnya ada 450 kalau dihitung. H itu apa? 8-nya jumlahnya. Itu ada hitungannya huruf-huruf itu. Nah, itu dikalkulasikan di jumlah 450. Makanya kalau kita ijazah hasbunallah itu disuruh baca tiap hari 450 kali. Kalau lebih, ya bukan ke situ nanti dosisnya. Ya, peruntukannya. Jadi dosis ini nanti ada manfaatnya. Obat ini dimakan pagi ya 1 kali, nah ini untuk ini. Kalau dimakan 2 kali untuk penyakit ini, lebih berat ya, dosisnya lebih besar, lebih banyak. Paham tum? Nah, di sini katakan bila jiada wala nukson. Ya. Li'anna lihadal adat, ini hitungan, karena sungguhnya terhadap ini hitungan binadri syari. Ya, dilihat daripada perintah yang memerintah. Sirran katanya, sir, jangan terkeras. Kan kita baca subhanallah. Ya. Allahu akbar. Nah, pelan kan? Dzikir itu yang 33. Nah, itu pelan, sir. Waqala, dan berkata beliau, tamamal mi'ati, kemudian menyempurnakannya menjadi 100. Kemudian menyempurnakannya maka jadi 100. Dengan apa menyempurnakannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, tadi 33 kali 3 berapa? 99. Tambah 1 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, jadi genap 100. Paham tom? Ya. Nah, kalau orang baca itu apa keistimewaannya? Gufirat, maka diampuni lahu baginya khotoyahu, terhadap apa khotoyahu? Kesalahan-kesalahannya, semua kesalahannya. Wa in kanat, dan walaupun terbukti itu kesalahan, itu dosa, misla zabadil bahri, seperti buih lautan, saking banyaknya diampuni ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang mana? As-sogoir, dijelaskan dosa-dosa yang kecil, bukan dosa besar ya. Wa an
Abi Umamah radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkahannya, amin. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa qara'a, yang membaca ayat al-kursi, terhadap ayat kursi, dubura kulli salatin, setiap selesai sholat 5 waktu yang diwajibkan, lam yamna'hu, maka tidak ada yang menghalangi, bainahu wa bainal jannah, itu ya, di antara dia dengan sorga, ilal maut, kecuali mati di dalam sarahnya. Lam yamna'u, maka tidak ada yang menghalangi, min dukhulil jannah, daripada masuk sorga, antara dia dengan sorga, illa ayyamuta, kecuali kematian. Artinya apa? Orang yang tiap ba'da sholat wajib 5 waktu baca ayat kursi 1 kali, begitu meninggal langsung sorga tempatnya. Ini dahsyatnya ayat kursi ini, luar biasa. Kita baca nggak tiap ba'da sholat? Jangan ditinggal. Sekalipun kita repot, jangan pernah ditinggal ayat kursi. Paham Tom? Kenapa hebat ayat kursi ini? Wa fihi anna ayatal kursi afdalu ayatil Quran. Ya, karena paling utamanya ayat Quran itu ayat kursi. Dalam kitab, di dalam hadis, a'dhamul ayat ayatul kursi. Sampai-sampai yang membawanya itu 70.000 malaikat yang membawanya itu ketika turun ayat kursi. Penjaganya, kalau yang lain kan penjaganya, khodamnya itu yang menjaga ayat kursi ini beda dengan yang lain. Kalau yang lain adalah jin, seperti surat Al-Ikhlas itu jin yang menjaganya, namanya Syekh Abdul Wahab. Jadi kalau antum mau ketemu penjaga surat Al-Ikhlas, baca katanya 4.000 kali tawasul, undang itu yang namanya Syekh Abdul Wahab. Nanti akan menampakkan kakinya itu segede badak buluan, itu baru kakinya, itu jempolnya. Banyak orang yang nggak kuat ya. Nas ayat kursi ini adalah malaikat, namanya Syekh Kandias alaihi salam. Jadi Syekh Kandias ya, makanya tawasul kalau mau dikir ya, mewiridkan, mengamalkan ayat kursi itu, tawasulnya kepada Syekh Kandias alaihi salam ya, penjaga ayat kursi. Kenapa agung? Li'annaha minallah ya, karena dari Allah ini ayat kursi ini, pemberian langsung. Baca setiap ba'da sholat. Kalau dibaca pagi, jaminan sampai sore aman, selamat dari berbagai musibah, wabah, penyakit. Ini di musim pandemi corona ini, baca ayat kursi di pagi hari supaya sampai petang dijaga. Ada enggak kita baca ayat kursi di pagi hari? Wirid Latif ada ayat kursi? Ada ya, di wirid-wirid itu ada ayat kursi. Kemudian petang dibaca sampai pagi dijaga, aman. Kalau ayat kursi dibaca sebelum tidur, setan nggak masuk, nggak berani ganggu. Kan itu kaitannya dengan siapa? Penjaga Abu Hurairah ya, yang jaga Baitul Mal, dikasih rahasia sama setan ya. Setan ini sangat takut sama ayat kursi. Makanya baca sebelum tidur ayat kursi, tidur antum aman dari godaan setan ya. Kemudian wa'an Uqbata bin Amirin qala, beliau berkata, amaroni, telah memerintahkan kepadaku, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aqra'a, terhadap atau untuk aku membaca bil muawwadataini, terhadap 2 surat penjagaan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Dubur kulli salatin,
setiap selesai dari sholat fardu. Ya, yaitu as-surataini alataini yata'awwadu bihima qari'uhuma minal hasad. Dua surat ini menjaga kepada pembacanya dari hasud, ya, kemudian dari was-was, dari sihir. Tuh, sihir nggak akan kena kepada orang yang baca dua surat ini. Jadi mau tidur baca, beres sholat yang 5 waktu baca supaya terhindar dari yang dikatakan tadi. Wahuma suratul falak wan nas, itu adalah surat al-falak dan surat Anas. Karena penyebab turunnya ayat ini, asbabun nuzulnya surat ini adalah Nabi ketika itu kena sihir. Ya, makanya ini penolak sihir. Hati-hati, sihir ini sampai sekarang ada dari dulu. Paham Tom? Ya, yang harus kita baca. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa an Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkahannya. Siapa Mu'ad bin Jabal? A'lamun nas bil halal wal haram. Orang paling tahu masalah haram dan masalah halal dan haram itu Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Jadi sahabat Nabi banyak punya kelebihan masing-masing. Sampai ada orang yang diwarisi oleh Nabi tahu bahwa orang itu ikhlas nggak ikhlasnya. Kan yang Nabi ini punya pengetahuan luar biasa. Nah, sahabat-sahabat ini ada titisan-titisan ilmu yang lebih. Ada sahabat yang mengetahui ahli surga ahli neraka seseorang. Ada macam-macam sahabat ini. Nah, ini Sayyidina Mu'ad bin Jabal ini orang sahabat paling tahu tentang mana halal mana haram. Luar biasa, ya. Dari Sayyidina Mu'ad bin Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadahu, memegang kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal biadihi, terhadap tangannya, dituntun yauman, pada satu hari. Waqala, dan Nabi berkata, bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, sungguh aku mencintai kamu ya Mu'ad. Fala tada'anna, maka jangan tinggalkan oleh kamu fiduburi kulli sholatin, pada setiap selesai sholat fardu, antakula, kamu baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita bacakan sebelum wirid, sebelum subhanallah, ya, 33 kali. Allahumma ya Allah a'inni, aku memohon pertolongan kepadamu, artinya berilah aku taufik, berilah aku pertolongan, ala dzikrika, terhadap zikir kepadamu, wa syukrika, dan syukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan baiknya beribadah kepadamu. Minta supaya kita jadi ahli zikir, ahli syukur, ahli ibadah. Ini doa luar biasa, pendek tapi luar biasa doa ini. Makanya jangan pernah ditinggalkan. Paham Tom? Wa an Abi Umamah, terakhir hadis terakhir, dari Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan keberkahannya. Amin. Qala, beliau berkata, kila, ditanya, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma'u, doa yang mana yang paling didengar ya Rasulullah? Arti asma itu bukan berarti Allah nggak mendengar yang lainnya, maksudnya yang paling diijabah. Qala, menjawab Nabi, jawfal lail, doa yang dibacakan, yang dimunajatkan di sepertiga malam terakhir atau di tengah malam, bisa jawab pula hal ini. Wa dubura sholawatil maktubati, dan doa setelah selesai sholat yang 5 waktu. Makanya kenapa kita harus berdoa? Ya karena di saat itu doa diijabah.
paling dijabah doa itu setelah selesai sholat 5 waktu. Ada keterangan yang lain ba'dal ibadah. Ya kan, sholat itu ibadah. Nah, umum termasuk setelah ngaji. Kenapa kita sering doa untuk kemaslahatan kita, keluarga? Karena aqrabul ijabah ba'dal ibadah. Dekatnya diijabah itu setelah ibadah. Itu adalah hal-hal yang harus kita baca selesai daripada sholat. Ada tambahan-tambahan sedikit dalam kitab ini, dan itu sudah kita amalkan terus. Ya, satu, Allahumma ajirni atau ajirna minan, itu 7 kali. Ya, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, jangan dirubah, awas duduk tetap 10 kali. Ini hanya waktu subuh dengan maghrib. Jadi kakinya tetap, sudah tahiyat itu jangan rubah. Kalau sudah 10 kali baru dirubah kakinya. Karena di sini keterangannya asron 10 kali. Ya. Dan posisi duduk tidak boleh berubah. Maka di sini dikatakan akan ditulis baginya 10 kebaikan, 10 dinaikkan 10 derajat, diampuni 10 dosa. Dan hari itu, kalau kita baca ini, hari itu dia akan dijaga dari segala kejelekan sampai petang. Nanti petang maghrib baca lagi sampai pagi. Ya, tuh hebat. Bahkan kita nambah di mana? Di wirid ratib, ada apa di tiap-tiap zikir ya, atau amalan wirid atau hijib itu kita baca lau angzalna hadal Quran. Nah, itu kan obat dari segala penyakit kecuali mati, nggak bisa diobati. Kalau mati, orang mau mati terus baca lau angzalna, tetap dia mati kalau kematian. Tapi kalau penyakit yang namanya bakteri, virus, pokoknya semuanya, sihir, itu akan musnah dengan lau angzalna hadal Quran. Pegang embun-embunannya. Ya. Sampai ada orang yang meyakini bahwa ini adalah penghancur bakteri dan virus, punya kanker, ditempel di atas penyakitnya. Ya. Dia baca lau angzalna, itu sembuh. Itu hebatnya lau angzalna. Jadi kalau punya penyakit apa saja, termasuk PSBB, niatkan antum ini ya. Tapi jangan pegang perkututnya. Cukup ya kostumnya saja yang dipegang. Ya, paham tum? Sensor. Kemudian baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan waraban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Berapa kali? 4. Itu tambahan ya. Apa hikmah, apa keistimewaannya? Faqad warada anna man qala dzalika sugira lahus as-siratu yaumal qiyamah kadzira. Telah datang keterangan sesungguhnya barang siapa yang membaca doa tersebut 4 kali, maka akan dipendekkan sirotol mustaqim yang jaraknya antara mahsyar ke surga itu 3000 tahun perjalanan. Itu akan jadi pendek, kadiroi, seperti 1 siku. Nanti kita akan menemukan sirot itu 1 siku, kadiro. Tinggal loncat. Mudah-mudahan ya, makanya istiqomah baca itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan waraban syahidan wa nahnu lahu. Kemudian tambahannya lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. 4 kali juga. Ya, 4 kali juga. Itu mengimbangi 70.000 la ilaha illallah. Ya, jadi kalau kita baca 7.000 sengaja la ilaha illallah, waduh, payah. Itu adalah atakoh, memerdekakan orang dari neraka. Nah, barang siapa yang baca doa itu dimerdekakan daripada api neraka. Bacanya arba'an. Ya, 4 kali.
banyak katanya di sini, ya. Dijelaskan oleh para ulama keutamaannya, terutama kahadrol maut wa Indonesia. Di Indonesia dan hormat ini amalan ini diamalkan. Makanya kita ya mengikuti Saddah Alawi. Nah, kemudian baca lagi apa tambahannya? Setelah itu kita baca la ilaha illallah 12, Allah 12. Itu aslinya 12.000. Ya. Siapa? Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, ya. Nah, itu 12.000. Cuman beliau berkatakan, siapa yang mengamalkan wiridku ini cukup 12, biar aku yang menyempurnakan 12.000-nya. Itu membersihkan 3 hal. Ya, badan dari dosa, ruh, hati dan ruh. Itu bersih dengan bacaan itu. Ya, disucikan. Pokoknya amalkan. Ya, bacaan itu. Kemudian ada dzikir tauhid. Itu asar saja apa? Yang baca asar ya, yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3, la ilaha illallahnya 5, Allah 25, tutup lagi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3. Itu dzikir tauhid. Itu diamankan, diberkahkan 40 rumah di sekitarnya, ya, yang baca itu. Kemudian baca doa, ya, karena di saat itu doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pergi, beres semuanya, antum mau berubah, mau halaqah atau mau meninggalkan tempat, maka jangan ke sebelah kiri tapi ke sebelah kanan. Beranjaknya jangan ke kiri, awas, ya. Kenapa? Wallahu alam. Para ulama mengatakan fa'an yaminihi. Ya, jadi ke kanan. Antum umpamanya menghadap kiblat. Nah, kanan mana antum? Kanan sebelah sini ya. Nah, antum beranjaknya ke sebelah kanan, jangan ke sebelah kiri. Paham tom? Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita kaji pagi hari ini banyak manfaatnya dan kita bisa mengamalkannya. Next, kita nanti akan membahas at-targhibu fima yuqalu inda naum wa hinal istiqadz. Ya, motivasi membaca doa mau tidur dan doa setelah tidur atau bangun tidur, ya. Minimalnya apa doa mau tidur? Bismika Allahumma, nah itu minimal. Jangan enggak, ya. Tapi kita mah harus banyak doanya. Ya, jangan hafal satu. Kayak anak kecil hafalnya teh, ya, doanya Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Tapi lumayan kalau anak kecil, ya. Kalau kita makan sudah gede. Doanya itu harus jangan itu saja mau makan. Apalagi segala doa pakai itu, bahaya. Juga bisa manfaat, bisa bahaya. Begitu ketemu setan nggak bisa doa apa-apa, cuman bisa Allahumma barik lana dibaca di hadapan setan. Kabur setannya, dihakan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan antum dijadikan anak-anak yang soleh solihah, anak-anak yang mengangkat derajat martabat kedua orang tua antum dunia dan akhirat, anak-anak yang bermanfaat untuk manusia lainnya, yang membuat bangga kedua orang tua dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum diberi futuh oleh Allah ilmu yang bermanfaat, antum dijadikan anak-anak yang besok bahagia dunia dan akhirat. Kedua orang tua kita doakan mudah-mudahan mereka yang masih ada panjang umur, sehat lahir batinnya, dalam ketaatan, urusan dunia akhiratnya dimudahkan, cita-citanya dikabul, segala musibah, wabah, penyakit,
kesulitan, kesumpekan dijauhkan dari kedua orang tua kita, dan mereka mudah-mudahan bahagia dunia dan akhiratnya. Yang sudah wafat mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosa dan kesalahannya, ditempatkan di tempat yang penuh nikmat dan rahmat, jauh dari adab, masuk surga bertetangga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang peduli, yang selalu memperhatikan karena kebelas kasihannya, pemurah sifatnya, sehingga disisihkan hartanya untuk memfasilitasi kita, membantu kita dalam segala urusan belajar mengajar di pondok ini. Mudah-mudahan terutama Pak Haji, adiknya, kakaknya, keluarganya dipanjangkan umurnya, sehat lahir batinnya, dalam ketaatan, urusan dunia akhiratnya dimudahkan, hajat cita-citanya dikabul, pintu-pintu keberkahan dibukakan untuk usahanya, anak-anaknya soleh solihah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dari musibah, wabah, penyakit, kesumpekan, kesulitan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang minta doa ataupun tidak, karena kita sesama muslim mempunyai kewajiban saling mendoakan, baik yang khusus minta atau yang enggak, yang terpapar ya COVID-19 atau virus corona, mudah-mudahan cepat pulih kembali, beraktivitas kembali, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dalam ketaatan. Yang tidak kena mudah-mudahan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, yang titip ya, banyak masuk WA minta didoakan ini, didoakan itu ya, kita doakan mudah-mudahan semua harapan mereka diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadihnya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita nanti akan nambah kajian Syajaratul Ma'arif dengan Ajwibatul Goliyah. Nah, ini akidah ya. Ajwibatu yang sudah punya, yang sudah beli ya, yang kemarin dianjurkan, kita akan nanti kaji. Mungkin yang beli di online ini mahal ya. Nah, ini kita ngambil tuh harganya ada 30 ya. Kalau yang beli ada yang 120 beli kemarin di online ya, tapi kitabnya tebal memang yang 120. Kita ngambil ini biar simpel kitabnya, tapi tinggal nambah ongkir saja. Ini juga di Shopee, tapi kita pilih, kalau Shopee itu harus milih karena ada yang mahal, ada yang murah kalau anda ya. Ajwidatul Goliyah ya, fi aqidatil firqah an-najiyah, ini untuk menolak firqah-firqah yang sesat ya. Kalau orang sudah mengkaji ini, insya Allah akan selamat daripada firqah-firqah yang bid'ah. Kemudian kita akan bahas Syajaratul Ma'arif ya, di sana kitabnya. Alhamdulillah sudah pada datang kitab, termasuk kitab ya, kitab-kitab yang lainnya. Mungkin kalau sudah beres warung, Ustadz langsung ngajar terus ya, ngajar. Target roha itu subuh sama mau maghrib, jadi kita sudah jam 5 itu sudah kumpul, setengah 5 itu sudah ya, sampai menjelang maghrib itu sampai baca wirid latib ya, karena kalau nggak dibiasakan begitu acak-acakan, ada yang di warung, di saung, di mana ya. Sementara waktu itu waktu yang paling utama karena pergantian dua malaikat, subuh dan muasar ya. Nah, itu akan langsung Ustaz pegang roha itu ya. Roha itu artinya itu asar, roha itu ya, roha itu petang ya. Makanya orang-orang soleh itu kalau petang itu pantang dipakai untuk yang lain-lain ya, dipakai untuk yang manfaat ya. Itu kajian-kajian kita nanti akan ditambah. Mudah-mudahan antum yang belum beli kita bisa ya, kalau enggak cicil. Nah, ini saya 5.000 lah motokopi, nah ya cicil begitu. Pokoknya antum harus pakai kitab, kalau enggak pakai kitab ya mustami namanya, bukan muta'alim ya. Muta'alim itu harus pakai kitab, siap pulpen, siap buku, karena faidah-faidah harus dicatat. Dengar faidah yang baru catat,
tangkap, ya, ikat. Man hafadho faro. Ya, kalau orang menghafal itu faro, kabur hafalannya. Ya, tapi waman kataba korro, bukan korong, koro. Ya, kalau ditulis korro tetap terikat, dia nggak akan kabur lagi ilmu itu. Ya, mudah-mudahan ya, bisa kita realisasikan. Ya Rabbana tarabna bi anana Rabbna wa anana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah. ونفعنا بما علمتنا